Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, tanggal 30 April 2020, ini adalah hari yang terakhir di bulan April. Tentu kita berdoa bulan Mei akan lebih baik dibandingkan bulan April. Dan biarlah pandemi COVID-19 lambat laun akan berangsur menghilang, supaya Juni atau Juli kita boleh beraktivitas seperti biasa. Itu harapan kita. Tapi biarlah kita tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti KJ 10 yang kita nyanyikan tadi, biarlah kita tetap memuji Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk tuntunan-Mu sehingga malam hari ini kami berada di penghujung bulan April 2020. Kami senantiasa rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan membaca dari Kejadian, sekarang pasal yang baru, pasal 36 ayat 1 sampai dengan 19, dengan tema dari Esau menjadi Edom. Apa itu? Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Cukup panjang, satu perikop penuh yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keturunan Esau. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayon. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Reuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya maksud saya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau ialah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, Reuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Reuel: Nahat, Serah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu: anak Ana,
anak Simeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yailam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau. Kepala kaum Yeus, kepala kaum Yailam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom. Dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Esau ketika lahir dia sudah berbulu lebat. Karena itulah dia kemudian dinamai Esau. Artinya yang berbulu. Setelah ayahnya wafat, ia pergi meninggalkan tanah kelahirannya ke sebuah negeri yang tanahnya memang cenderung berwarna merah. Tanahnya merah. Daerah itu dikenal dengan sebutan Seir. Meskipun bertanah merah, namanya Seir. Baru semenjak Esau dan keluarga besarnya menguasai daerah itu kemudian diberi nama baru, Edom. Jadi Seir yang dikuasai Esau dan keluarganya disebut sebagai Edom, yang artinya merah. Jadi bukan karena tanahnya merah, tetapi sejak zamannya Esau, kemudian daerah itu disebut sebagai Edom. Berkali-kali disebutkan demikian. Penulis kitab Kejadian justru tidak hendak menghubungkan nama baru dengan keadaan geografis yang bertanah merah, melainkan pada tokoh Esau. Kenapa? Karena bulu badan yang pertama karena bulu badan Esau yang lebat memang warnanya kemerahan. Jadi pribadi Esau. Tapi yang lebih utama lagi adalah untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan pembaca kitab Kejadian hal yang merah-merah. Apa itu? Itu adalah yang diingini oleh Esau. Suatu waktu di masa lampau, ketika Yakub memasak dan Esau pulang dari berburu, capek, lalu Esau bilang, aku pingin dong yang merah-merah itu. Dan Yakub kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membeli hak kesulungan Esau. Merah-merah itu, masakan dari kacang merah itu sebagai alat pembayaran yang merah-merah. Inilah yang diingini Esau, sehingga pada waktu itu ia menjual hak kesulungannya pada Yakub. Nah, sahabat GKI Gunung Indah, di masa lalu Esau mendapatkan yang merah-merah dari Yakub. Dan di masa kini ketika bacaan ini kita baca, ia kemudian menguasai wilayah yang merah-merah, tanah merah. Ya, jadi ini memang pasal perpisahan terhadap Esau, ceritanya soal Esau panjang. Tapi yang perlu kita pelajari adalah sahabat-sahabat GKI Gunung Indah perlu berhati-hati dalam bertindak. Ya, karena bisa jadi gelarmu di kemudian hari dikenal karena tindakanmu di masa lalu. Esau mendapat gelar Edom karena di masa lalu dia menjual hak kesulungannya dengan sesuatu yang merah-merah. Tanah tempat mereka hidup memang tanah merah, tetapi hendak diberi nama sama untuk mengenang apa yang Esau lakukan di masa lalu.
Esau kemudian tidak dikenal sebagai Esau, tapi dikenal sebagai Edom, karena yang merah itu. Hati-hati bertindak, karena jangan-jangan gelarmu nanti, entah itu baik, entah itu buruk, terkait dengan tindakanmu di masa lalu. Lakukanlah yang baik, sehingga kalaupun kamu digelari sesuatu yang baru, bela itu gelar yang terbaik, yang mengingatkan pada prestasi atau apapun yang terbaik yang engkau lakukan, yang kau berikan bagi sesama. Kerjakanlah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, tolong kami untuk bertindak hati-hati, melakukan yang terbaik, sehingga yang dikenang oleh orang adalah hal yang terbaik. Kalaupun nama baru, gelar itu diberikan kepada kami adalah gelar-gelar yang baik. Tolong sikap kami, kehidupan kami, perilaku kami jadi perilaku yang memuliakan nama Tuhan, sehingga nama kami baik dikenal oleh orang-orang di sekitar kami karena hidup yang memuliakan nama. Tolong kami memperlakukan firman-Mu ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri sapaan Tuhan pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 10. Kita nyanyikan bait yang ke-3. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertutup. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya Selamat malam sahabat GKI Gedung Indah. Sampai berjumpa esok hari, Tuhan memberkati. Amin.